Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. Sebenarnya itu aja. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Dan bukan, nggak bisa bang, nggak bisa. Dia punya hak untuk bicara. Tidak ada yang disambungkan. Dia punya hak untuk bicara. Saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi. Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Udah mulai rame teman-teman nih, sekarang gue ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sekarang gue mau nyaksiin langsung sidang kedua dari Hasto Kristianto, Sekjen dari PDI Perjuangan. Bahwa hari ini sidang kedua agendanya adalah eksepsi atau pembacaan nota pembelaan dari Hasto Kristianto. Kalau minggu lalu, Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan dakwaannya terhadap Hasto Kristianto. Yang pertama itu dugaan kasus suap, dan yang kedua ada dugaan perintangan penyidikan tangkap tangan Harun Masiku oleh KPK. Nah hari ini gue jujur penasaran banget poin-poin apa yang akan dijabarkan oleh Hasto dari nota keberatannya dia. Jadi kita sama-sama dengar, ini di dalam udah rame banget. Dari keluarga sudah hadir, kuasa hukumnya juga di dalam, dan juga termasuk para relawan dan juga supporter dan beberapa tokoh-tokoh politik dari partai PDI Perjuangan juga sudah hadir di sini. Ribut. Mas. Ambil gambar dari situ, Mas. Ini sih. Masih gitu. Nggak usah kamera ya? Akhirnya, kita akhirnya membebaskan diri, karena kalau enggak nanti di atas mepet-mepetan, jadi kita harus turun ke bawah. Kita mau ke depan ruang tahanan ini bareng sama teman-teman semuanya dari simpatisan, dari kader PDI Perjuangan, dan ada juga mereka yang masih pakai rompi oranye yang bertuliskan hasil tahanan politik. Kalau di atas udah pasti mepet. Tunggu di atas ya, Mas. Naik ke atas. Kita naik ya, kita mau naik ke ruang sidang sekarang sebelum rame, yuk.
pemikiran yang sangat filosofis dari Profesor Dr. Sunarto tersebut. Saya percaya bahwa majelis hakim yang mulia memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan Profesor Dr. Sunarto. Tiada keraguan dari kami bagi ruang sidang ini akan menjadi tempat keadilan ditegakkan. Majelis hakim yang mulia, eksepsi saya sengaja dimulai. Saat itu, Prof. Koni menyampaikan pesan dari petinggi aparatur negara, yakni aparat TNI dan Polri yang merah putih, yang menginformasikan bahwa saya akan ditersangkakan jika tetap kritis, termasuk dalam pilkada di beberapa wilayah yang sudah dikondisikan. Tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PD Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Dan akhirnya, pada tanggal 24 Desember 2024, yakni 1 minggu setelah pemecatan para kader partai, pada pagi harinya dibocorkan terlebih dahulu ke media dan pada sore menjelang malam saya ditetapkan sebagai tersangka. Selama 2 surat dakwaan dinyatakan bahwa terdakwa menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Dakwaan ini bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya dan berbeda dengan BAP Nur Hasan pada tanggal 14 Januari 2025. Percaya. Perlu kami sampaikan dalam persidangan ini bahwa keadilan sosial digerakkan oleh prinsip kemanusiaan, oleh Bung Karno, proklamator, dan Bapak bangsa Indonesia. Bahwa cita-cita kemanusiaan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat. Demikian pula yang disampaikan oleh Romo Siddhartha kepada tersaing, yang diambil dari Alkitab, dari Markus 13 ayat 11. Apabila mereka mengiringi dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang kamu harus katakan. Kami ucapkan kepada majelis hakim yang mulia yang telah memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi. Mas Hasto, Mas, izin Mas, sini Mas. Tulisan tangan saya. Mas, maju Mas, izin Mas. Izin Mas Hasto. Cakep Mas Hasto. Mas Hasto sini Mas Hasto. Tulisan tangan saya ya. Oh ya. Penuh sekali ya. Ini penuh oleh para simpatisan dan para pendukung Hasto Kristianto dan juga keluarga. Semangat Mas Hasto. Permisi. Monggo. Udah. Tantur dewe loh. Bagus lah, eksepsinya. Terus sendiri Pak Tony. Sidangnya diskors dulu teman-teman. Nanti mulai lagi setelah sholat Jumat. Jangan disebar masuk. Kasih jalan ya. Jalan ya Pak ya. Bang ya. Kita mundur Bang. Awas jatuh. Mundur Pak ya. Ibu minggir. Nanti balik lagi, nanti kan balik lagi. Pak. Kamera ya. Awas ya. Mas. Yang depan tolong buka deh. Ya baik, terima kasih teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa saya pribadi juga diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan eksepsi bersama dengan eksepsi dari penasihat hukum saya yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga dari seluruh substansi tadi yang disampaikan, ya ternyata dalam seluruh fakta-fakta hukum yang kami sampaikan, intinya bahwa apa yang sudah diputuskan di dalam pengadilan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, itulah yang seharusnya dihormatin. Teman-teman, itu tadi beberapa poin yang disampaikan di sidang eksepsi Hasto Kristianto. Sebenarnya ada banyak banget poin-poinnya, tapi ada beberapa yang tadi kita catat. Yang pertama ini bahwa kasus Harun Masiku sebagai instrumen yang diangkat kembali karena sikap politik Hasto Kristianto sebagai sekjen PDI Perjuangan dalam merespon dinamika politik nasional dan juga internasional yang terjadi di Republik ini. Jadi ada beberapa lagi turunannya. Ini yang pertama, sikap kritis Hasto Kristianto terhadap abuse of power dari mereka yang berkuasa terhadap pemilu yang seharusnya diberlangsungkan secara jujur, adil, terbuka, bebas, dan juga secara rahasia. Dan kemudian ada sikap kritis dari Hasto Kristianto ini terhadap intervensi MK oleh kekuasaan politik demi kepentingan elektoral melalui putusan MK saat Pilpres 2024, termasuk sikap politik Hasto Kristianto dalam menjaga konstitusi dan demokrasi negara. Ini termasuk menolak penggunaan sumber dana dan juga alat-alat negara dalam pemilu 2024 kemarin yang sepertinya menimbulkan sikap tidak senang dalam diri penguasa saat itu. Dan tadi di ruang sidang, kronologisnya juga kami mendengarkan bahwa ternyata Hasto Kristianto ini sudah mendapatkan intimidasi dari bulan Agustus 2023. Dan puncaknya itu justru di hari-hari menjelang pemecatan kader PDI Perjuangan, termasuk di dalamnya adalah Jokowi dan keluarganya. Dan di Desember 2024, utusan negara menghampiri beliau. Ini meminta Hasto untuk mundur dari jabatannya, berhenti bersikap kritis, dan juga menghentikan pemecatan terhadap sejumlah kader PDI Perjuangan termasuk Jokowi dan keluarganya. Dan kalau tidak melakukan pemecatan, konsekuensinya adalah Hasto ditersangkakan atau ditangkap. Febri, kenapa pada akhirnya memutuskan mau jadi kuasa hukum dari Hasto Kristianto yang secara notabene adalah tersangka dari KPK? Ya, saya sebenarnya kan tugas profesional saya sebagai advokat. Jadi sebagai advokat itu justru yang didampingi adalah hak-haknya. Seseorang menjadi tersangka itu bukan berarti dia pasti bersalah. Kalaupun nanti divonis bersalah atau dibebaskan, mereka punya hak yang dijamin oleh undang-undang. Nah, tugas advokat itu adalah mendampingi hak-hak tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya memang sudah membaca cukup panjang ya putusan-putusan yang terkait. Karena perkara ini kan perkara lama, tahun 2020 sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah saya baca, justru saya melihat ada beberapa persoalan di sana. Misalnya, kalau dicari nama Pak Hasto di dua putusan itu, putusan nomor 18 dan 28 ya, itu nama Pak Hasto kalau dikaitkan dengan pelaku pemberian suap nggak ada di sana. Jadi di putusan itu clear sekali. Tentu saja pegangan kita adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara di sini, di proses sekarang, terjadi perubahan tuduhan yang signifikan. Tadi kan sudah kami jelaskan ya, beberapa poin nanti akan kami sambung lagi. Dan yang artinya sebenarnya ketika Mas Febri melihat ada sesuatu yang miss dan ada sesuatu yang berbeda dan sekarang sedang memperjuangkan Mas Hasto Kristianto saat ini, ada resikonya nih Mas. Nah, beberapa waktu lalu kan kita juga baca nih kantornya Mas Febri sempat digeledah ya. Kantor yang sebelumnya? Yang sebelumnya sempat digeledah. Ya. Nah, itu apa aja yang akhirnya diambil temuan-temuan dan gimana Mas Febri menyikapi situasi saya nggak ada di lokasi ya, dan saya sudah tidak di Visi Law Office sebenarnya sejak Desember tahun 2000, tahun lalu ya, sejak Desember 2024. Kalau posisi saya, ya saya menghargai saja kewenangan yang dilakukan oleh penyidik, meskipun kita juga dengar ada banyak pertanyaan terkait itu ya, tapi saya menghargai itu saja. Nah, yang perlu mungkin saya jelaskan adalah ini kan perkara yang dikaitkan dengan ketika kami dulu mendampingi Pak SYL. Dan itu juga sebenarnya sudah diuji di proses persidangan. Jadi putusan Pak SYL ini sudah berkekuatan hukum tetap juga. Tuduhan-tuduhan atau sangkaan-sangkaan yang disampaikan itu sebenarnya sudah terlihat di persidangan bahwa itu tidak benar. Contoh yang paling sederhana adalah kemarin kan kalau dibaca terkait dengan honorarium advokat. Nah, honorarium advokat ini kan sebenarnya adalah hak yang diatur oleh undang-undang. Dari mana asalnya? Pada saat pertemuan kami di awal-awal, kami sudah tegaskan bahwa
honor itu harus dari dana pribadi, bukan dana Kementan, bukan dana APBN apalagi, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Itu sudah kami tegaskan sejak awal dan di sidang juga sudah muncul soal itu. Kemudian ada penegasan juga yang kami sepakati bersama bahwa klien memastikan pembayaran honorarium itu berasal dari uang yang sah, jadi tidak terkait dengan tindak pidana. Sehingga kami sebenarnya secara hukum melihat persoalan itu sudah clear di pengadilan kemarin. Oke, berarti sekarang ini kalau misalnya Mas Feber bisa sampaikan chance untuk bisa memenangkan kasus ini? Kami belum bicara soal menang kalah, tapi kami melihat dan menemukan banyak sekali persoalan. Persoalan kalau dibagi dua itu persoalan prosesnya. Jadi proses hukumnya kan tadi dijelaskan penandatanganan sprindik itu tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang menurut undang-undang terbaru itu bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Kemudian ada beberapa dokumen-dokumen lain yang juga kami pandang tidak sah. Kemudian ada proses yang cacat hukum nih, dalam pelimpahan yang dipercepat tanpa memenuhi hak dari tersangka. Nah, itu yang saya sebut tadi, advokat itu mendampingi hak tersangka. Sekalipun seseorang menjadi tersangka, dia tetap punya hak untuk mengajukan saksi atau ahli meringankan. Tapi itu yang tidak dipenuhi dan perkara dilimpahkan secara cepat. Seperti diburu-buru tahap yang dikejar sebetulnya. Ya, dan satu lagi perkara Doni, tersangka yang bersama-sama sebenarnya ditetapkannya dengan Pak Hasto ini juga belum ditahan bahkan. Padahal dalam kewajaran biasanya prosesnya itu berjalan secara paralel. Kalau benar itu sebuah proses hukum murni ya, prosesnya itu berjalan secara paralel karena mereka tuduhannya bersama-sama. Pak Jarod, aku ngelihat dari minggu lalu udah datang dari sidang perdana, terus sekarang kita sama-sama dengan sidang eksepsi. Ada tanggapannya Pak Jarod untuk nota pembelaan Pak Hasto hari ini? Ya, ini kehadiran saya yang kedua. Tapi ini yang penting banget ya, karena kita bisa mendengarkan eksepsi dari Mas Hasto serta penasihat hukum yang dengan gamblang menjelaskan bahwa ini bukan sekedar peristiwa hukum, tapi lebih daripada itu ini peristiwa politik. Ada nuansa politisasi dan kriminalisasi yang sangat kuat, sehingga Mas Hasto selaku sekjen partai itu kemudian ditersangkakan dan diadili pada hari ini. Indonesia itu sudah kita sepakati bersama adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Iya, betul. Karena kita sebagai negara hukum, maka kita semua wajib memperjuangkan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadaban, dan nilai-nilai kesamaan di muka hukum. Oleh sebab itu, kekuasaan tidak diperbolehkan atau dilarang keras untuk bisa mengintervensi terwujudnya nilai-nilai tersebut, sebagai konsekuensi bahwa kita itu sebagai negara hukum. Oleh karenanya, salah satu kekuasaan yang independen itu adalah kekuasaan kehakiman. Dan kita berharap bahwa hakim yang mengadili Mas Hasto betul-betul didasarkan kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, keadaban, kemanusiaan, kebenaran, gitu ya, dan dibimbing oleh hati nurani. Terlepas dari intervensi kekuasaan seberapa kuat pun kekuasaan. Seberapa optimis Pak Jarod bahwa pada akhirnya majelis hakim bisa menggunakan hati nuraninya untuk menegakkan kebenaran keadilan? Apalagi tadi fakta-fakta di persidangan kita juga sudah dengar, tanpa takut dengan adanya intervensi dari mereka yang berkuasa seperti ini. Yakin dan optimis bahwa majelis hakim tetap diberikan kekuatan dan hati nurani untuk bisa memutuskan
keadilan, terwujudnya keadilan di Indonesia. Ini adalah kasus yang sangat-sangat menarik perhatian karena bagaimana kita diuji dengan prinsip bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Saya sangat optimis ya bahwa eksepsi Pak Hasto bisa diterima dan dikabulkan. Kalau bisa ada satu, yang terakhir ada satu pesan yang bisa disampaikan ke Mas Hasto, apa yang ingin disampaikan sama Pak Jarod? Pada Mas Hasto, saya minta tetap kuat, tetap semangat, dan tetap yakin bahwa kebenaran dan keadilan akan bisa diwujudkan di Republik ini. Salam sehat, tetap semangat. Satyam Eva Jayate gitu ya. Makasih Pak Jarod. Sehat ya Pak Jarod. Yang disampaikan oleh Pak Sekjen itu adalah pembelaan yang memang sebenar-benarnya gitu ya. Tadi saya mendengarkan dari awal sampai akhir bagaimana dari segi kronologi, dari segi substansi, dan yang paling penting itu kalau kita bicara soal kejahatan harus ada mens rea ya, harus ada motif ya. Pak Sekjen yang posisinya bukan sebagai pejabat negara, fokus pada mengurus internal partai, dia tidak punya kepentingan apa-apa untuk katakanlah menyuap atau membantu Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron. Jadi saya juga bertanya-tanya nih, ini KPK itu maksudnya apa gitu sampai akhirnya memburu Pak Sekjen sebegitunya. Dengan penjelasan tadi kan kita udah dengar tuh sikap politik Pak Sekjen, bagaimana menyampaikan sikap kritisnya dari kasus ini deh, dari contohnya intervensi MK dan juga proses pilkada secara keseluruhan. Dan tadi juga kita udah dengar sama-sama dan pada akhirnya kasus Harun Masiku ini sepertinya sebatas instrumen gitu, diada-adakan gitu kan ya. Betul. Kalau lo ngelihat memang seperti itu atau pandangan lo sendiri? Ya kalau kita tadi lihat sampul dari eksepsi ada logo partai, ada PD Perjuangan. Artinya PD Perjuangan ini melihat bahwa penanganan Pak Sekjen ini sebagai upaya partai dalam melawan segala macam tindakan yang sewenang-wenang menggunakan instrumen hukum untuk bisa mengikat partai ya. Dalam hal ini PD Perjuangan adalah satu-satunya partai di luar pemerintahan gitu ya. Harapan lo apa? Harapan gua ini menjadi showcase ya bagaimana hukum ini digunakan untuk apa. Sehingga saya berharap penanganan kasus Pak Sekjen ini bisa menjadi showcase, bisa menjadikan kita melihat pada catatan sejarah bagaimana pada periode ini KPK dan hukum dijadikan oleh alat kekuasaan. Oke. Good luck, gue mau ke atas lagi teman-teman karena di atas kayaknya masih ramai dengan para dukungan, rame banget dari partai, bahkan dari supporter relawan. Kita dan di atas kita bisa nunjukin PDI Perjuangan itu sangat solid mendukung Mas. Perjuangan. Gimana Bang Jimbong? Ya. Udah 2 kali datang ke persidangan. 2 kali kita di persidangan. Terus semangatnya masih sama. Pasti harus. Begitu Mas Hasto langsung merdeka gitu. Nah, apa yang tadi lo dapatkan dari sidang dan apa yang lo harapkan? Coba. Ya, kalau kita ngelihat kan proses persidangan ini kan dari awal kan udah kelihatan rekayasanya. Artinya bagaimana dakwaan-dakwaan terhadap Mas Hasto atau Sekjen PD Perjuangan itu kelihatan betul bahwa itu daur ulang, tuntutan-tuntutan daur ulang sehingga kita melihat ini harus betul-betul diputuskan seadil-adilnya. Jangan ada lagi rekayasa. Majelis hakim yang memimpin jalannya sidang ini tidak boleh mendapat tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Oke, kalau dari partai sendiri, dari teman-teman Repdem sendiri, apa yang akan dilakukan untuk mengawal proses persidangan supaya bisa tetap berjalan dengan adil, bisa terus berlangsung secara terbuka dan dengan jujur? Ya, kita menginginkan bahwa pengadilan itu juga harus terbuka sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana bacaan tuntutan atau dakwaan terhadap Mas Hasto itu betul-betul terlihat secara transparan. Dari situ masyarakat akan melihat bagaimana rekayasa dari orang-orang yang menginginkan Mas Hasto ini dikriminalisasi. Jadi Mas Hasto itu bukan lagi persoalan-persoalan bahwa Republik ini hanya orang-orang berani inilah yang akan mempertahankan demokrasi. Dan salah satunya adalah Mas Hasto mempertahankan demokrasi walaupun akhirnya akibatnya dia dikriminalisasi secara hukum. Secara keseluruhan optimis bahwa Mas Hasto bisa memenangkan
peradilan ini? Tetap kita jaga dan kita kawal bagaimanapun sehingga majelis hakim bisa memutuskan semua dakwaan-dakwaan ini dengan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Kalau teman-teman nih semuanya bisa nyampein pesan ke Mas Hasto, apa yang pengen lu sampaikan? Apa yang kalian pengen sampaikan? Ya. Gua tutup. Nanti ditutup sama Mas Hasto tetap semangat, tetap berjuang bahwa Mas Hasto adalah salah satu ikon untuk pejuang demokrasi. Kami secara organisasi, Repdem, Relawan Perjuangan Demokrasi, PD Perjuangan, tetap berada di belakang Mas Hasto untuk mengawal sehingga Mas Hasto mendapatkan keadilan dalam kasus yang Mas Hasto hadapi sekarang. Merdeka! Merdeka! Salam dalam perjuangan, merdeka! 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 Mega, mega, mega! Yes! Tentu penahanan terhadap Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto Kristianto merupakan kriminalisasi hukum, ya. Lalu kemudian ini bentuk intervensi APH terhadap suara-suara yang kritis atas demokrasi, sehingga tentu harapan kita agar tidak ada lagi suara-suara kritis dibungkam dengan penahanan-penahanan seperti ini. Satu-satunya jalan adalah bebaskan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Merdeka! Setuju? Jadi gitu ya teman-teman, sebenarnya ini perjalanannya masih cukup panjang. Kita ikuti dan kita kawal bersama-sama apakah majelis hakim betul-betul bisa memutuskan putusan yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan keadilan dan juga sesuai dengan kebenaran. Karena ini sebenarnya bukan bicara soal hak individu. Ini bicara soal kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk betul-betul bisa merasakan bahwa kepastian hukum dan penegakan hukum itu masih ada. Dan ini juga bukan soal merah, hitam, putih, biru atau apapun warnanya. Tapi ini soal stabilitas dan martabat demokrasi bangsa Indonesia.